kita akan memasuki juga sesi yang gak kalah penting dan gak kalah menarik, yaitu Inspirational Talk yang akan disampaikan oleh narasumber yang merupakan tokoh pendidikan nasional yang juga pernah ada di pemerintahan. Langsung saja kita sambut bersama Profesor Muhammad Nuh dan dialog akan dipandu oleh rekan saya Syarifah Rahma. Baik, terima kasih Dina. Oke, kita sambut Profesor Nuh. Apa kabar, Prof? Silahkan. Profesor Dr. Muhammad Nuh lahir di Surabaya 17 Juni 1959. Saat ini menjabat sebagai Profesor in Biomedical Engineering Department di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Profesor Dr. Muhammad Nuh adalah sosok akademisi dan pemimpin yang karirnya menginspirasi. Memulai karirnya sebagai dosen di Teknik Elektro ITS sejak 1984. Meraih gelar S2 dan S3 dari USTL Prancis. Beliau menapaki jalan panjang hingga dipercaya menjadi rektor ITS termuda. Lalu melanjutkan kiprahnya di kabinet sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Pendidikan Nasional. Dimanapun berada, beliau selalu konsisten mendorong kemajuan pendidikan, riset, dan pemberdayaan masyarakat. Atas dedikasinya, Profesor Nuh menerima berbagai penghargaan bergengsi, mulai dari The Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang, serta penghargaan kehormatan tertinggi atas dedikasinya mengembangkan pendidikan tinggi, memajukan SDM, dan perdamaian dari Universitas Soka Jepang. Dengan dedikasi dan keberanian, Profesor Muhammad Nuh adalah bukti nyata setiap langkah kecil bisa menyalakan cahaya besar bagi masa depan bangsa. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Profesor Muhammad Nuh. Oke, sebelum kita masuk ada beberapa quotes atau kata-kata mutiara dari Prof Nuh. Kita akan baca di sini. Jangan matikan cahaya orang lain, tetapi perbesar cahaya kita sendiri. Wow, masih ada yang lain. Perbanyak sahabat karena mereka akan menjadi bagian dari kesuksesan kita. Jangan menambah musuh karena mereka akan menjadi bagian dari kegagalan kita. Next. Sedekah terbaik bagi pemimpin bukan uang tapi kebijakan. Wow. Terakhir, sekolah rakyat cara terbaik untuk memuliakan dan melunasi hutang kepada kaum duafa. Kata-kata dari sosok yang hadir bersama kita dalam sesi inspirational speech kali ini. Dan di sini ada foto-foto juga ya, ada kenangan. Panu mungkin boleh diceritain Panu ini foto apa? Lagi apa tadi yang pertama ya, boleh izin balik lagi. Ini waktu ujian selesai. Jadi pas ujian doktor selesai, ini fotonya. Artinya saya lulus lah begitu. Ujian S3 di Perancis itu. Kalau foto berikutnya lagi itu, ini adalah masa-masa bahagia. Setelah lama sekali saya harus berpisah dengan istri saya. Karena saya menikah itu istri saya semester 1. Semester 1 FKG, UNER, sehingga belum bisa diajak. Baru setelah 3 tahun saya menjelang selesai istri saya ikut. Dan alhamdulillah dikaruniai anak putri. Dan ini satu-satunya putri saya. Itu. Ini tahun berapa Pak Nuh? Gimana? Tahun berapa? Tahun kira-kira 89 mungkin. Wow. 88, 89. 88, 89. Kan fotonya kan kelihatan, masih muda kan. Oke Pak Nuh, kita mulai dari kisah
Oke. Pak Nuh dulu ya. Perjalanan hidup dari seorang Pak Nuh. Pak Nuh ini kalau tidak salah anak ketiga ya Pak ya, dari 10 bersaudara, kemudian lahir juga dari keluarga sederhana ya Pak ya. Mungkin di sini juga banyak yang lahir, tinggal, berasal dari keluarga sederhana, tapi masih bingung, masih kurang paham caranya, kurang tahu caranya agar kita bisa terus maju, bisa terus sukses. Pengalaman cerita hidup Pak Nuh begitu ya sampai akhirnya bisa menjabat sebagai Menkominfo di tahun 2007 hingga 2009, kemudian sebagai Mendikbud di tahun 2009 hingga 2014. Itu seperti apa step by stepnya Pak? Oke. Baik, terima kasih. Izin Pak Airul, Pak Ketua LPS, saya tak izin berdiri aja ya. Ya. Ada yang lupa, jelek-jelek begini Pak Airul, saya itu pernah menjadi Menteri Pariwisata. Yang tugasnya itu, salah satu tugasnya adalah mengalungkan selendang dan crown Miss Indonesia. Sehingga suatu saat saya duduk, sebelah kiri saya Miss Indonesia, sebelah kanan saya Miss World. Karena protokoler, istri saya duduknya di pojok. Persis kayak begini. Begitu naik panggung, Mbak, saya itu diapit oleh 2 orang itu. Saya agak tersinggung. Karena apa? Saya sudah 40-an tahun, dia 19-20 tahun. Tapi tinggi saya itu sepundaknya dia. Persis kayak anak stunting begitu. Yang menarik adalah, ini true story yang saya tulis dalam buku saya. Begitu acara selesai, istri saya bilang begini, Mas, habis ini jangan mau ditugasin yang kayak begini. Bilang ke Bapak, maksudnya Pak SBY, kalau nugasin yang lain saja. Saya spontan saya tanya, memangnya kenapa? Istri saya pun jawabnya spontan pula, rumah tangga goyah. Terus saya bilang spontan pula, enggak usah khawatir, saya memilih aliran setia. Itulah nilai yang pertama yang ingin saya berbagi, saya share kepada panjenengan semua. Bahwa kesetiaan itulah sangat mahal betul. Setia kepada bangsa dan negara, setia kepada kebenaran, setia kepada siapapun yang pernah punya ikatan janji kesetiaan. Dan tentu hari ini kita setia pada LPS. Ya, karena rusaknya rumah tangga, rusaknya organisasi, rusaknya apa saja itu biasanya diawali dari ada yang tidak setia. Sehingga itu tadi kalau cerita perjalanan saya awali dari pegang teguh prinsip kesetiaan. Yang kedua, kita ini bersyukur betul akhirnya ditakdirkan menjadi manusia seperti kita ini. Karena kalau kita lihat dari proses kejadian manusia, itu kan ada miliaran sperma yang tidak bisa berhasil masuk ke dalam sel telur ovum istri atau ibu. Yang bisa jadi kan cuma satu. Akhirnya jadilah kita semua ini. Sehingga kita semua ini telah mengalahkan miliaran saudara-saudara kita yang tidak sempat jadi manusia. Masa kalau sudah jadi manusia, terus tidak tahan berjuang untuk hidup. Kasihan kalau begitu, mestinya saudara-saudara kita tidak jadi itu aja. Yang jadi setelah kita ditakdirkan jadi kok malah tidak punya daya juang. Oleh karena itu nilai yang kedua yang ingin saya berbagi adalah nilai kejuangan, nilai kerja keras. Yang ketiga, ini saya belajar dari beliau, saya sudah mempelajari ada 10 CTW itu, ya. Cuma saya terjemahkan pakai versi yang berbeda, tapi esensinya sama. Bahwa hidup itu ya seperti yang kayak di ruangan ini.
baik-baik. Kalau saya diam, saya tidak dengar apa-apa. Tapi kalau saya bilang A begitu, ada pantulan A. Suara yang saya terima. Saya bilang B, ada pantulan B yang saya terima. Sehingga apa? Hidup itu memberi. Memberi, baru menerima. Karena kalau kita tidak mau memberi, jangan berharap bisa menerima. Yang keempat, banyak ini ceritanya. 4 saja lah, yang lainnya nanti kalau diundang LPS lagi. Yang keempat, itu yang saya tulis tadi. Yang saya tulis tadi itu adalah bagian dari 3 hukum di digital. Kita ini era digital, maka ada hukum dasar di digital era. Pak Purbaya mesti tahu karena elektro. Kalau enggak tahu itu aneh ini. Hukum yang pertama adalah hukum Moore, Pak Moore. Pak Moore ini pendiri dari Intel processor. Ya. Dia bilang yang berlaku itu adalah hukum kecepatan. Sehingga di era digital itu pastikan kita menang dari sisi kecepatan. Kecepatan. Ada pelari A sama B sama yang lain. Kenapa A yang juara? Yang lain enggak. Karena A sudah datang, yang lain belum datang. Kecepatan. Hukum yang kedua adalah hukumnya Pak Metcalfe. Yang saya tulis tadi itu adalah hukumnya Pak Metcalfe. Yaitu hukum jejaring, networking. Maka dari situlah orang-orang yang bekerja di dunia telekomunikasi, khususnya seluler, itu mencari pelanggan itu mahal sekali. Karena satu pelanggan bukan satu, tetapi satu pelanggan ini dia akan menghubungi ke titik-titik yang lain. Ada rumusnya itu. Sehingga saya terjemahkan dalam ilmu sosial atau kehidupan keseharian, perbanyak sahabat. Karena sahabat itu akan menjadi bagian dari kesuksesan kita. Jangan nambah musuh, karena musuh itu akan menjadi bagian dari kegagalan kita. Ini yang saya ingin berbagi kepada adik-adik sekalian, prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan, dan alhamdulillah saya bersyukur betul kok rasanya hidup ini nyaman sekali saya itu. Setelah lulus SD Al-Islah, sekolah madrasah di kampung Pak Airul pernah ke sekolah saya itu. SMP Wahid Hasim, swasta. Masuk SMA 9. SMA 9 begitu lulus masuk ke ITS Elektro. Elektro lulus jadi dosen setahun dapat beasiswa ke Perancis. 5 tahun selesai. Selesai habis itu jadi direktur Politeknik. Direktur Politeknik ikut running direktor jadi rektor. Rektor selesai jadi menteri. Begitu selesai menteri bisa kembali lagi ke kampus dan diterima dengan senang hati itu, ya Allah. Luar biasa. Jadi pejabat ternyata yang paling mahal setelah jadi pejabat tidak pakai ditanya. Dan bisa diterima di komunitas dengan baik. Oleh karena itu kata kuncinya ya bersyukur itu. Bersyukur. Luar biasa, kita berikan apresiasi untuk Pak Nuh, Prof. Nuh. Tadi ada yang pertama dimulai dari kesetiaan ya Pak ya. Pertanyaan saya, Pak Nuh dari awal sampai akhir setianya kepada siapa atau kepada apa? Terus kedua, tadi kerja keras, berjuang. Yang ketiga tadi memberi, kemudian jejaring dan juga tadi hubungan baik ya dengan banyak orang begitu. Nah, apakah menurut Pak Nuh kan sudah melewati berbagai generasi, kemudian juga masih dekat dengan lingkungan mahasiswa dan sekolah hingga saat ini. Pasti Pak Nuh juga melihat ya perubahan karakteristik dari tiap-tiap generasinya. Apakah tadi yang disampaikan oleh Pak Nuh ini juga masih relevan hingga saat ini, artinya juga masih bisa terus digunakan oleh teman-teman mahasiswa dan juga siswa di sini, dan apa yang ingin Pak Nuh sampaikan ke generasi yang ada, generasi muda saat ini Pak Nuh? Ya.
Makasih. Jadi apa yang saya sampaikan itu common values. Nilai-nilai umum, nilai-nilai dasar yang insya Allah semuanya tidak ada yang tidak sepakat. Siapa yang senang dikhianati? Mbak Ipe senang dikhianati? Senang dikhianati? Enggak. Enggak. Siapapun senang disetiai kok. Enggak ada. Oleh karena itu nilai-nilai dasar. Tetapi nilai dasar saja juga belum cukup untuk bisa menghantarkan ke depan supaya sukses. Karena apa? Karena zaman terus berubah. Sehingga ada nilai-nilai dasar yang kapanpun memang tidak berubah, tetapi ada sesuatu yang sifatnya baru yang kita harus berubah di situ. Ilmu itu ada 3 kelompok ilmu itu. Ada termasuk teknologi. Ada yang sekarang sedang topnya, yang first horizon, dia akan terus turun expire. Ada ilmu-ilmu yang sekarang belum ngetop betul. Sedang mau ngetop. Ngetopnya itu nanti 5-10 tahun lagi baru top. Tapi habis itu dia akan turun lagi. Dan ada juga ilmu-ilmu yang sekarang belum ngetop. Baru tahap research dan seterusnya. Ngetopnya nanti. Mana yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kalau anak-anak kita ajarkan hanya pada yang pertama tadi itu, begitu lulus ilmunya expired. Makan roti expired saja perut mules. Apalagi ilmu expired, sesat. Tetapi kalau anak-anak kita ajarkan hanya yang third horizon, yang belum keluar, anak-anak bingung. Ini ilmu apa ini? Tidak ada ceritanya. Karena memang belum top. Sehingga paling gampang ketiganya itulah yang kita ajarkan. Dari sisi ilmu. Karena ilmu itu terus berubah, maka yang tidak boleh ditinggalkan adalah menjadi pembelajar sejati. Belajar, belajar, belajar. Dan itu tolong kita belajar pada AI. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu apa sih sebenarnya? Artificial Intelligence itu sebuah mesin. Machine learning. Yang dia mesin ini dia bisa belajar dan mikir sendiri. Itu pengertian dari AI. Karena dia terus bisa belajar dan mikir sendiri, maka dia tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Kalau dulu, orang sekarang pun juga masih, yang ditiru itu adalah anggota badan. Taruhlah ada kaki tiruan, ada jantung tiruan, ada apalagi tiruan physically. Tetapi sekarang yang ditiru bukan hanya itu. Karena manusia itu ada bagian fisik, ada bagian rohaninya. Di rohaninya itu ada nafsu, ada akal, ada apalagi dan seterusnya. Sekarang ditiru adalah akalnya. Sehingga kalau kita mau menjadi AI, esensinya ya kita harus menjadi pembelajar sejati. Belajar, belajar, belajar terus. Kalau tidak belajar, yang membuat AI kalah dengan yang dibuat, yaitu AI sendiri. Kata kuncinya adalah menjadi pembelajar sejati. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Nu. Sekali lagi tepuk tangan Pak Nu. Kita izin ya Pak, langsung buka saja pertanyaan. Wow, soalnya tadi saya lihat wajah-wajahnya Pak. Ketika tadi profil Pak Nu dibacakan, ini semuanya pada kagum Pak Nu. Luar biasa. Oke, silakan boleh yang di sini Mas ya. Ya, udah semangat banget di situ tadi. Silakan. Ya. Silakan, silakan. Mana mic-nya? Ya. Ini, mic-nya datang. Oke, biar cepat nanti kita ada beberapa ya. Oke, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Khairul Fahmi Amin. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Medan Area. Izin Pak, ini saya mau bertanya terkait kutipan dari
kata-kata Bapak, perbanyak sahabat karena mereka akan menjadi bagian dari kesuksesan kita. Nah, izin Pak, saya ini menafsirkannya bahwa kalau kita banyak sahabat, maka akan banyak orang yang akan membantu kita untuk mencapai kesuksesan kita. Tapi Pak, pada realitinya mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang merasakan justru terkadang bahkan sahabatlah yang menjadi hambatan kita untuk menuju kesuksesan kita. Dan bukannya jadi saling support malah iri-irian Pak. Dan tiba saja ada orang yang tidak dikenal bahkan tidak tahu dari mana asalnya yang justru mensupport kita habis-habisan pada saat kita jatuh Pak. Bagaimana tanggapan Pak terhadap hal itu? Makasih. Top. Ya, mahasiswa psikologi Medan Area. Jadi seluruh Medan itu punya panjenengan universitasnya. Saya sengaja menggunakan kata sahabat. Tidak menggunakan kata teman atau kawan. Karena hubungan interaksi sosial antar orang itu ada levelnya, ada jenjangnya. Hubungan yang paling sederhana itu kawan. Pokoknya kenal jadi kawan. Dia mudah sekali putus dan tidak mesti dia harus saling memberikan kontribusi. Tapi kalau sudah masuk di sahabat, itu levelnya hubungan batinnya nyambung. Cara ngetes seseorang itu sahabat atau bukan, mudah sekali. Cara ngetesnya, bahwa seseorang ini sudah menjadi sahabat saya atau bukan sahabat saya, tapi sekedar teman atau kawan. Caranya paling mudah, pernah enggak kita menyebut nama orang tadi itu di dalam doa kita? Kalau kita sudah menyebut nama si fulan di dalam doa kita, berarti kita tempatkan dia sebagai sahabat. Sebagaimana orang tua kita pun, meskipun tidak diminta dan sudah otomatis kita menyebut nama orang tua kita itu di dalam doa kita. Itulah sahabat itu. Maka sahabat itu tidak akan menjadi beban. Karena memang dia selalu memberikan yang terbaik bagi siapa yang menjadi sahabatnya. Tapi kalau kawan bisa jadi dia menjadi beban. Karena prinsipnya adalah kebutuhan. Kalau sahabat bukan kebutuhan, tetapi lebih esensial dari itu, beyond dari kebutuhan itu. Oleh karena itu, kalau kita di mana-mana ada sahabat kita tidak minta pun dikasih. Karena memang berpersahabatan. Tapi kalau kawan sekali lagi, seperti yang panjenengan sampaikan, bisa jadi. Justru kawan ini bisa menjadi beban kita. Oleh karena itu, rubah kawan menjadi sahabat. Wow. Sampai speechless Pak, dalam. Kalau kata anak muda, ngena, jelek. Oke, boleh kita buka lagi pertanyaan berikutnya. Oh, itu sana. Panu boleh deh, silakan Panu pilih yang mana Pak. Ikut saja. Ikut aja. Oke, boleh. Bapak, boleh ya, silakan. Bapak, monggo. Tadi pesannya yang betul-betul tulus ya Pak ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ini pertanyaannya terkait tentang acara hari ini dan juga jabatan Pak Muhammad Nuh sebelumnya sebagai Menteri Pendidikan. Kemudian opening speech Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan di pembukaan bursa awal tahun. Ya, bahwasanya sebaiknya kita mengajarkan saham itu kepada anak kita mulai sekolah dasar. Oke, kemudian kritik juga datang dari para penggiat keuangan ya di dunia financial. Sebaiknya kita juga memasukkan kurikulum tentang financial literacy, kecerdasan keuangan di kurikulum sekolah, ya Pak ya. Nah, pertanyaannya kenapa itu tidak kejadian ya Pak? Bahwasanya kita mengeducate untuk
anak-anak kita. Oke. Financial literasinya lebih cepat, lebih accelerate. Jadi ketika mereka udah lulus, tadi terkait dengan ada 3 fase ya. Jadi mereka udah ngerti cara bekerja, cara mengelola keuangan, itu kan bagus sekali. Ya, saya mengilustrasikan saham itu kan kalau yang diketahui secara umum adalah bukti kepemilikan di sebuah perusahaan. Tapi kalau saya saham itu bagi saya sekarang adalah kita orang yang duitnya masih kecil bisa membeli perusahaan besar yang dikelola oleh orang-orang yang lebih kaya, lebih pintar dari kita, yang bekerja memberikan hasil buat kita. Jadi kalau kita misalnya memberikan edukasi anak kita, membelikan saham Bank Mega yang dimiliki Pak Karir, itu kan dikelola orang yang sudah kaya dan kita uangnya sekarang masih kecil. Ya. Oke. Dan yang bekerja di bank-bank mega itu kan orang-orang yang lebih pinter. Jadi kalau kita mengedukasi anak kita misalnya membeli saham bank mega, itu kan sangat bagus Pak. Ya. Jadi itu. Terima kasih Pak. Makasih. Jadi kurikulum itu tentu ada batasnya. Tidak semua keinginan kita itu harus dimasukkan di dalam kurikulum. Cara desainnya memang begitu. Keahlian-keahlian secara spesifik itu bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan ekstranya. Karena kalau masuk di dalam kurikulum semuanya itu akan menjadi bengkak. Ini ada pendekatan baru yang menarik sekali. Tesisnya simpel. Ini yang saya pakai mumpung sekalian meskipun belum ada yang tanya sekolah rakyat. Sekalian saya sosialisasi sedikit izin Pak Hairul. Sekolah rakyat ini kan Pak Menteri Sosial itu sangat percaya betul bahwa orang miskin itu luar biasa setelah beliau mengunjungi sekolah Siti Arsa yang ada di Sukoharjo. Beliau yakin betul karena memang sudah terbukti. Tetapi di sekolah rakyat ini beda. Kalau di sekolah SMA unggulan Siti Arsa, orang miskin yang pinter. Kalau di sekolah rakyat ini tidak ada seleksi pinter, tidak ada. Pokoknya miskin, masuk. Sehingga kadang-kadang muncul keraguan, bisa enggak ini? Oleh karena itu saya coba, saya otak-atik, saya rubah gitu gimana pendekatannya. Saya pakai pendekatan tidak ada ciptaan Tuhan yang percuma. Yang kedua, manusia adalah sebaik-baik ciptaan Tuhan. Yang ketiga, setiap ciptaan Tuhan pasti ada spesifik uniqueness yang khas, yang luar biasa. Oleh karena itu temukan spesifiknya tadi itu, uniqueness-nya tadi itu sebagai modal untuk sukses. Dari situlah kita petakan semua anak-anak itu. Dengan ilustrasi yang sederhana. Gajah, dia ngangkut 1 ton berangkat. Suruh terbang minta ampun dia. Burung pipit 1 kilogram minta ampun, suruh terbang dia berangkat. Nah anak-anak ini kita mappingkan talentanya dia ada di mana ini. Kalau talentanya sudah ketemu, maka arahkan sesuai dengan talentanya itu. Ini yang kita coba eksperimen Mbak Ipe. Mudah-mudahan nanti ini sukses karena mau tidak mau, ya orang-orang miskin ini jadi kunci keberhasilan 2045. Pak Pur, saya mendefinisikan Indonesia 2045 jaya itu syaratnya cuma 1, tesisnya 1. Kalau orang-orang miskin, orang duafa sudah pada bangkit. Dan Indonesia 2045 atau Indonesia emas itu dicanangkan pertama kali tahun 2008. Waktu ada peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Ketua panitianya adalah Pak Hairul yang ada di Gelora Bung Karno luar biasa. Saya termasuk wakil ketuanya dan seterusnya. Begitu selesai kita ngobrol sama Pak SBY bilang,
Kita ini baru saja memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Coba kita pikirkan 100 tahun Indonesia merdeka. Kayak apa? Saat itulah mulai kita kembangkan ide-ide Indonesia emas dan seterusnya. Tapi tesis yang saya pegang, Indonesia benar-benar jadi jaya kalau sudah ada kebangkitan kaum duafa. Karena janjinya dulu waktu merdeka itu, ya, meningkatkan kesejahteraan umum, demikian dan seterusnya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Kok sekarang masih belum? Berarti kita punya hutang. Dari situ pula lah, maka saya buat trilogi sekolah rakyat. Yaitu yang pertama adalah memuliakan wong cilik. Di dalam memuliakan itu, kata yang saya pakai sengaja memuliakan. Memuliakan itu pasti memberi lebih dari kebutuhan dasarnya. Itu baru memuliakan. Membahagiakan, terus yang terakhir melunasi hutang. Yang kedua adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Dan yang ketiga adalah memungkinkan yang tidak mungkin. 3 itu yang menjadi jargon dan ini menjadi tantangan yang besar, tapi bismillah lah. Untuk orang miskin kalau mereka itu sudah sukses, ya Allah luar biasa kebahagiaan kita. The true happiness is how to make the others happy. Sejati-jatinya kebahagiaan adalah gimana caranya kita bisa membuat orang lain berbahagia. Makasih. Terima kasih Pak Nuh. Kita buka satu lagi penanya terakhir. Boleh di sini? Ya, boleh di sini? Ya. Oke, yang maju. Ini SMA ini mestinya nih, kalau lihat seragamnya. Baik Prof, terima kasih banyak atas kesempatan pertanyaannya. Mungkin ini bukan hanya kesempatan bertanya Prof, tapi ungkapan. Nama saya Amanda Caira Alima, saya kelas 11 dan sekarang saya sekolah di SMA Harapan Medan. Prof, sejak SMP saya telah bercita-cita menjadi seorang guru besar atau yang biasa dipanggil dengan profesor. Sejak kecil saya berharap bahwa saya bisa menjadi seorang pengajar yang bisa memberikan ilmu dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika saya melihat profesor berpidato, rasanya saya selalu berdoa agar saya dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berpidato, memberikan manfaat seperti yang Prof lakukan hari ini. Prof, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan, mungkin mewakili anak-anak SMA seusia saya. Kira-kira apa motivasi profesor yang selalu profesor tanam sehingga profesor dapat berdiri hari ini, apalagi kami generasi muda yang mungkin menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ada lagi? Silakan. Ya. Dan apakah waktu beli profesor kecil, profesor pernah bercita-cita ataupun berangan-angan bahwa hari ini profesor berdiri sebagai mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan maupun pejabat yang menjadi inspirasi kami? Karena kami melihat di media sosial maupun di beberapa platform sosial lainnya bahwa sepertinya menjadi profesor itu sangat sulit atau bahkan persentasinya pernah saya baca hanya 0,002% dari total seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wow. Ini luar biasa ini. SMA hebat sudah punya sekali. data profesor ada berapa persen. Saya sendiri lupa ada berapa persen. Tapi top. Ini anak Medan luar biasa. Ya. Ada lagi Mbak? Profesor, jika boleh ada satu permintaan, apakah boleh Prof saya foto bersama? Oh boleh. Boleh sini yuk, maju yuk. Silakan. Kita foto dulu, boleh dijawab ya Prof Iya ya? kita foto dulu ya Allah. Luar biasa. Ya. Ikut Mbak. Luar biasa. Ya. Sip. Top. Ya, makasih. Salim dulu. Terima kasih, kamu hebat banget. Silakan Prof. Jadi terus terang Mbak,
saya tidak pernah punya cita-cita menjadi profesor atau menjadi guru besar. Ya. Kalau saya yang tidak punya cita-cita jadi profesor saja bisa jadi profesor, apalagi yang sudah punya cita-cita mulai SMA, insya Allah jadi profesornya lebih cepat dan lebih top. Amin. Apa rahasianya? Rahasia itu sesuatu yang tidak nampak. Ya. Oleh karena itu yang saya ingin ceritakan adalah rahasianya itu. Saya terus terang, yang baik ini bukan saya. Tapi yang baik itu adalah orang tua saya. Orang tua saya. Orang tua saya itu tidak bisa baca. Hanya bisa baca tulisan Arab saja. Ya. Ibu saya SD aja juga tidak tamat. Dan seterusnya. Tapi yang saya rasakan, betapa kuatnya abah saya dan mak saya itu. Kalau mendoakan putra-putrinya. Dengan 10 anak, tanpa pembantu, kerjanya ya begitu-begitu dan seterusnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi, yang baik itu bukan saya, tetapi orang tua saya yang terus mendoakan anak-anaknya. Bagi kita semua yang sekarang sudah menjadi orang tua, saya mencoba merenungkan untuk diri saya sendiri. Ikhtiar batin apa ya yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita? Kebutuhan fisik sudah kita penuhi. Tapi ikhtiar batin yang terkadang tidak sekuat orang tua kita dulu. Dari situlah maka rahasia sukses itu birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Sudah, pegang teguh itu. Ini cerita perjalanan spiritual ini. Suatu saat saya sama abah saya diajak keliling, seringkali abah saya dulu ngajak keliling ke para kiai-kiai. Waktu saya masih muda. Suatu saat saya diajak ke Pasuruan. Ada seorang tokoh yang luar biasa, namanya Kiai Haji Hamid Pasuruan, sangat terkenal. Suatu saat saya tidak ketemu. Akhirnya saya waktu itu semester 3, saya berangkat sendiri. Naik bis, turun Pasuruan, jalan kaki menuju tempatnya beliau. Waktu itu pas sholat duhur. Saya ikut sholat duhur. Saya belum pernah ketemu yang namanya wajah dari beliau. Begitu setelah selesai sholat duhur, orang-orang pada pindah ke rumahnya beliau. Rumahnya ada di sebelah. Saya pun juga ikut pindah. Duduk di bawah begini semuanya. Terus saya Hamid keluar dari dalam, berdiri di depan tamu-tamunya itu. Akhirnya saya dipanggil. Berdiri di sebelahnya Yai. Beliau nepuk-nepuk pundak saya. Beliau bilang apa? Birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain. Begitu beliau selesai menyampaikan birrul walidain itu, beliau langsung berdoa. Habis itu beliau masuk ke dalam kamar lagi. Selesai. Itu yang saya pegang betul. Meskipun hadis atau ajaran sudah sering kita dengar, tapi yang nancapkan ke dalam hati sehingga masuk dalam prinsip itu, kejadian itu. Sehingga saya pegang betul yang namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sudahlah itu, pegang betul. Pak Khairul saya kira prinsipnya sama beliau. Yang kedua, kalau di Muslim banyak baca sholawat. Banyak baca sholawat. Ya. Allah itu memerintahkan kita untuk sholat, tapi apakah Allah sholat? Enggak. Allah memerintahkan kita untuk zakat, apakah Allah berzakat? Enggak. Tapi Allah memerintahkan untuk baca sholawat, Allah sendiri bersholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sholawat.
Yang ketiga, tiada hari tanpa sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. 5.000, 1.000, 100.000, pokoknya tidak ada hari tanpa sedekah. Kalau seandainya suatu saat tidak punya uang sama sekali Pak Pur, tidak bawa, betul tidak bawa, HP juga tidak bawa sehingga tidak bisa apa-apa. Kalau ada orang tua yang sedang bawa beban, ambil itu bebannya. Bantu bebannya itu. Supaya ganti karena kita tidak bisa sedekah. Insya Allah kalau itu kita lakukan, Mbak tadi yang punya cita-cita profesor, insya Allah menjadi profesor termuda di Indonesia. Amin. Selamat berjuang, mudah-mudahan kita semua sukses. Dan sekali lagi terima kasih LPS, panjang tidak usah khawatir, ini ilmu yang ditanamkan kepada anak-anak, bukan sekedar ilmu yang terkait dengan financial literasi, tetapi ada beyond, di luar itu, dan itu jauh lebih mahal. Terima kasih. Mohon maaf kalau khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Iben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuh atas inspirasinya, motivasinya, ketulusannya begitu terasa Pak Nuh, sampai kita bisa lihat di sini pada haru ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Profesor Muhammad Nuh, seorang tokoh nasional, dan semoga tentunya cita-cita untuk kita menjadi negara maju ini bisa terus dicapai, khususnya dengan sosok-sosok seperti Pak Nuh yang terus menginspirasi generasi muda, generasi ke bawah, dan ini adalah cita-cita kita bersama. Dan terima kasih sekali Pak Nuh telah memotivasi kita semua di sini. Dan terakhir mungkin kita akan foto bersama, izin Pak Nuh. Oke. Oke. Oke, nanti Bapak kita bisa tanya setelah off air ya Bapak ya. Kita akan foto bersama dulu, mungkin boleh maju di sini semuanya. Oke, siap Bapak? Oke, kita akan foto bersama dulu, kita akan bersama-sama menutup sesi Business Talk kali ini. Nanti Bapak boleh ya, nanti kita bertanya setelah acara selesai. Kita akan foto bersama, mungkin dari depan kita menghadap ke belakang. Teman-teman boleh tolong berdiri. Bapak izin, Pak Purbaya, Pak Cete, Pak Didik, Bapak-Bapak semuanya boleh tolong berdiri. Kita ke tengah sedikit, kita akan berfoto bersama. Oke. Boleh di sini Bapak, nanti kameramennya dari depan. Kita menutup sesi Business Talk hari ini dengan sesi yang betul-betul menginspirasi. Terima kasih Bapak Pak Nuh. Teman-teman boleh berdiri semuanya, boleh kita merapat ya. Kita tunjukkan keseruan dalam LPS Financial Festival 2025 hari ini.